Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Fatmala, perwakilan dari kelompok 6, kelas 4H BKPI. Saya akan menjelaskan mengenai konsep tes bakat DAT dalam bimbingan konseling. Nah, sebelumnya, apa sih itu bakat? Bakat berarti dasar yang dibawa dari lahir. Nah, dasar di sini berarti itu kepandaian, sifat, atau pembawaan. Menurut Munandar, bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Munandar juga menggolongkan 6 bidang bakat, yakni pertama, bakat intelektual umum, kedua, bakat akademik khusus, yang ketiga, bakat kreatif produktif, yang keempat, bakat dalam salah satu bidang seni, yang kelima, bakat psikososial atau kepemimpinan, dan yang terakhir, bakat dalam bidang psikomotor. Tes bakat juga dapat digolongkan ke dalam golongan yang luas. Yang pertama, ada tes bakat umum dan tes bakat khusus. Nah, tes bakat umum ini dirancang untuk mengungkapkan bakat dalam jangkauan yang luas, terutama dalam hal tugas-tugas atau pekerjaan sekolah. Nah, yang kedua ini ada tes bakat khusus. Tes bakat khusus ini termasuk di dalamnya bakat musik, bakat seni, bakat mekanikal, dan sebagainya. Nah, salah satu instrumen tes bakat yang sering dan umum digunakan yaitu tes bakat pembedaan atau biasa disebut tes differential aptitude test atau bisa disingkat dengan tes bakat DAT. Nah, tes bakat DAT ini dikembangkan pada tahun 1947 dengan memadukan prosedur ilmiah dan prosedur pembakuan. Nah, tujuan tes bakat DAT ini yaitu membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan. Nah, dari hasil tes tersebut kita bisa memperoleh gambaran mengenai diri seseorang dalam berbagai bidang kemampuan. Nah, tes bakat ini tidak dapat menentukan dengan mutlak pekerjaan atau karir apa yang harus dijalani oleh seseorang. Nah, hasil tes keseluruhan ini, hasil tes bakat DAT ini dipergunakan sebagai informasi yang berguna, bukan sebagai pembuat keputusan. Ya. Nah, lanjut, tes ini juga dirancang untuk memenuhi keperluan para konselor dalam membantu memberikan layanan bimbingan dan konseling, dan bagi para psikolog dalam membantu kliennya atau konselingnya. Tes ini juga dapat digunakan dalam konseling pendidikan dan konseling karir bagi para pemuda remaja yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dan dalam penyaringan tenaga kerja. Itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Nur Ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nur Ilma, NPM saya 181080164. Saya anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan meneruskan materi yang tadi dibawakan oleh Mbak Devi Fatmala yang berjudul Deskripsi Tes Bakat Diferensi Aptitude Test. Di sini ada tes verbal. Tes verbal adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang, baik secara lisan maupun tulisan, serta untuk mengukur sejauh mana seseorang memahami hal-hal yang dibicarakan. Intelijensi seseorang sangat berkaitan erat dengan kemampuan verbal. Semakin banyak informasi yang diketahui, maka semakin tinggi tingkat intelijensinya. Wawasan dan pengetahuan orang tersebut. Tes verbal sangat bergantung pada kemampuan bahasa dan tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi pendidikan, semakin banyak perbendaharaan katanya atau vocabulary-nya, dan semakin bertambah pula tingkat intelijensinya. Tes verbal sangat berguna untuk kemampuan seseorang dalam mencari kata-kata yang mempunyai persamaan arti seperti sinonim, mencari kata-kata yang berlawan arti atau antonim, mengelompokkan kata, tes bahasa Inggris, dan lain-lain. Di sini juga ada tes numerikal. Tes bakat numerikal merupakan tes yang dirancang
untuk mengidentifikasi seberapa baik seseorang dapat mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, serta seberapa mudah seseorang dapat berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Tes ini meliputi tes seri angka dan tes logika angka. Di sini juga ada tes skolastik. TBS merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Penggunaan TBS untuk memberikan informasi potensi belajar siswa sehingga dapat melengkapi hasil tes presentasi yang sudah diterapkan di sekolah saat ini. Berbeda dari tes prestasi, TBS disusun tidak berdasarkan silabus mata pelajaran tertentu sehingga dalam menjawab soal lebih tergantung pada daya nalar siswa baik secara logis maupun analitis. TBS dikembangkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud sejak tahun 1990 yang dalam pengembangannya sedikit banyak mengacu pada pengembangan SAT atau Scholastic Aptitude Test. SAT merupakan tes potensi yang digunakan sebagai salah satu alat seleksi masuk perguruan tinggi di Amerika. Salah satu keunggulan TBS adalah prosedur pengembangan butir soal yang sudah terstandar dengan melibatkan tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi, sehingga soal yang dikembangkan merupakan soal yang valid. Soal yang telah diuji kemudian dikelola dalam bentuk bank soal yang terkalibrasi sehingga hasil tes dari beberapa subtes yang berbeda, tahun yang berbeda, dan rakitan atau paket yang berbeda akan dapat diperbandingkan. Di sini juga ada tes berpikir abstrak. Di dalam tes berpikir abstrak ini, tes ini menggunakan diagram-diagram atau pola-pola atau blueprint untuk mengukur seberapa mudah seseorang dapat memecahkan masalah-masalah jika masalah itu disajikan dalam arti ukurannya, bentuknya, posisinya, besarnya, atau lain-lain bentuk yang tidak bersifat verbal atau numerial. Seseorang montir yang mencari sebab-sebab kerusakan, seorang ahli ilmu kimia, ahli ilmu alam, atau ahli biologi yang menyelidiki suatu proses alamiah yang pelik, seorang ahli teknik, semuanya memerlukan kemampuan berpikir abstrak. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain yaitu Salsabila Malik. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Malik dari kelas 4 HB KPI. 5. Tes mekanik. Tes kemampuan mekanik adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur langkah-langkah tes kemampuan agar Anda dengan cepat memahami konsep-konsep mekanik dan memecahkan masalah mekanik. Tujuan dan manfaat tes berpikir mekanik yaitu untuk mengetahui seberapa mudah anak memahami prinsip umum sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan kita. Seberapa baik anak mengerti tata kerja dan hukum-hukum yang berlaku dalam perkakas mesin, peralatan sederhana, mesin-mesin, dan peralatan. Tes ini digunakan pada usia 25 tahun. 6. Relasi ruang merupakan suatu instrumen nonverbal yang mengungkapkan dan kemampuannya dalam membayangkan sesuatu. Relasi ruang ini adalah tes gambar. Dari subtes ini diharapkan seseorang akan mampu membayangkan atau membentuk gambar-gambar meskipun tanpa melihat objeknya secara langsung atau penalaran spasial. 7. Tes kecepatan dan ketelitian clerical. Tes kecepatan dan ketelitian clerical ini mengukur seberapa cepat dan teliti seseorang mampu membandingkan, menandai, mengecek, dan menyocokkan daftar-daftar tertulis yang terdiri dari nama-nama, alamat, atau angka-angka.
Hanya tes inilah yang terutama menuntut pekerja cepat dan cermat. Tes ini mengukur faktor-faktor yang penting dan mudah sekali untuk menemukan jawaban cepat yang menyelesaikan soal. Biasanya, anak perempuan mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada anak laki-laki.